Shalom teman-teman dan Bapak Ibu semua. Sebelum lebih lanjut membahas perihal topik ini, mari bersama-sama kita dengarkan cuplikan video berikut ini terlebih dahulu. Dan baru setelah dewasa, aku baru menyadari kayaknya beberapa hal ini itu miskonsepsi. Karena konsep Trinitas yang orang Islam bayangkan tidak begitu kerangka teologisnya di orang Kristen gitu. Kita kan mikirnya 3 Tuhan. Nah, aku nggak bisa berbicara panjang lebar tentang teologi kekristenan ya. Tapi sebenarnya Trinitas itu bukan berarti Tuhannya 3 gitu. Iya. Melainkan ya Tuhannya tetap satu gitu. Mereka punya defense-nya sendiri ya secara teologis yang tidak bisa aku artikulasikan gitu, tapi yang jelas bukan 3 Tuhan seperti yang orang Islam pahami, katanya begitu. Aku juga tidak berusaha memahami kerangka Trinitas mereka gitu. Tapi itu sudah banyak dibahas oleh lintas teolog Islam dan Kristen tentang Trinitas itu. Meskipun kayaknya pada level netizen salah pahamnya masih itu aja, masih soal apakah masa Tuhan itu manusia, masa Tuhan itu dilahirkan, masa Tuhan bisa makan, masih kayak gitu perdebatannya gitu. Padahal kalau misalnya bagi orang Kristen ya itu nggak apa-apa, memang Tuhannya itu aku nggak bisa nih, aku tidak bisa jadi ini aku kayak jadi apologet Kristen gitu. Tapi aku tidak memahami dan emang tidak tertarik juga gitu untuk memahami kerangka teologis secara apologetics gitu ya. Tapi mereka berbeda pendapat soal itu. Jadi apa yang Muslim pahami tentang Kristen itu kan bersumber dari Quran. Padahal harusnya kita kalau mau memahami kekristenan, sumbernya dari referensi kekristenan. Itu poinnya teman-teman ya. Jadi kalau memahami kekristenan, harusnya itu dipahami ataupun sumbernya mestinya berasal daripada ya kekristenan itu sendiri. Bukan menggunakan sumber di luar daripada kekristenan, lalu kemudian sumber itu dipakai untuk memahami kekristenan. Memang pada akhirnya tidak akan bisa sama pemahamannya. Nah, karena itu mari kita lanjutkan ya. Nah, menurut aku sumber salah pahamnya tuh itu karena kita mengambil sumber-sumber keislaman gitu. Oke, saya mulai dari yang Al-Quran dulu. Coba tolong ceritakan nih. Kalau dalam Al-Quran sendiri, Kristen itu digambarkan sebagai apa? Sebagai sesat, orang yang mengambil Tuhan selain Allah gitu, yang Tuhannya 3. Tapi Anda bilang Tuhannya 3 itu ternyata beda dengan apa yang dipercaya oleh orang-orang Kristen. Iya, mungkin nanti kalau ada penonton yang orang Kristen bisa bantu jelasin gitu ya, maksudnya Trinitas itu gimana gitu. Nah, tapi di dalam Islam Trinitasnya itu apa? Ya itu ada Tuhan ya, jadi kayak Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, sama Tuhan Anak gitu lah. Nah, masalahnya adalah ini dari apa yang saya ketahui ya, Trinitasnya Kristen itu nggak ada Tuhan Ibu. Ya. Kan ada yang Rohul Kudus. Ya, jadi apa yang dikatakan oleh Kumaila bahwa Islam itu mengajarkan Kristen sebagai sebuah agama yang Anda menyebut kata sesat tadi ya? Iya. Ya, semacam sesat. Padahal yang dikritik itu bukan sesuatu yang diyakini oleh Kristen, jadi nggak valid. Betul. Ya, itu juga betul. Masalah. Itu juga kalau Bang Ade ingat waktu kita ngomongin Yahudi kan ada tuh suatu. Oke, teman-teman dan Bapak Ibu semua, ini menarik ya dialog antara Kumaila dan juga Mas Ade Armando ini, dan ada satu pernyataan bagian terakhir tadi yang disampaikan oleh Mas Ade Armando bahwa dari pihak mereka itu kan memberikan sebuah kritik perihal kekristenan, bahkan tadi ada ucapan sesat ya yang dipaparkan oleh Kumaila, dan ternyata ya dasar dari argumentasi itu justru dipahami betul oleh Kumaila dan juga Bang Ade Armando tidak seperti yang dipahami, yang diimani oleh kita yang beragama Kristen. Nah, inilah yang tadi disampaikan oleh Kumaila. Harusnya
ya, untuk memahami kekristenan, maka gunakanlah sumber-sumber daripada kekristenan itu sendiri supaya kemudian tidak ada kesalahpengertian, kesalahpahaman. Tetapi kalau pada akhirnya menggunakan sumber-sumber lain di luar daripada kekristenan, apalagi jikalau sumber-sumber itu bahkan ditolak oleh kekristenan sendiri, ya tentu saja pada akhirnya menjadi tidak relevan ketika sumber-sumber itu dipakai untuk memahami kekristenan. Nah, ini sebenarnya pesan untuk Donditan. Siapa lagi itu ya? Ada siapa yang suka pakai masker ya kalau berdialog itu, teman-teman ya. Lalu kemudian beberapa mu'alaf yang lain, terutama mereka-mereka yang merasa paling tahu perihal kekristenan seperti Kainama, lalu beberapa orang lainnya. Nah, harusnya belajarnya dari Kumaila. Kalau nggak tahu seperti yang tadi disampaikan oleh Kumaila, ya mendingan jangan bicara, kan lebih baik seperti itu. Kalau tidak mengerti, jangan merasa mengerti. Akhirnya menyampaikan sesuatu yang tidak berdasar dan tidak seperti yang diyakini oleh iman Kristen. Nah, menariknya dalam dialog antara Kumaila dan juga Bang Ade Armando justru dipaparkan bahwa ternyata apa yang selama ini mereka pahami dan juga tudingkan kepada kekristenan, perihal katanya 3 Tuhan, ada Bapa, Ibu, dan Anak, itu tidak seperti yang diyakini, diimani oleh orang Kristen. Berarti dengan sendirinya segala tudingan yang selama ini diarahkan kepada kita, kepada iman kita, itu luntur, gagal, terbantahkan dengan sendirinya karena dasar argumentasi yang mereka bangun atas tudingan-tudingan itu adalah tidak seperti yang diyakini oleh kita yang beragama Kristen. Artinya apa? Salah alamat. Nah, karena itu teman-teman sekalian, saya secara pribadi mengapresiasi ya dialog antara Kumaila dan juga Bang Ade Armando. Ya, karena juga Kumaila menyampaikan secara jujur ya bahwa memang beliau dia enggan ya berbicara perihal Trinitas karena menurutnya saya juga nggak paham katanya ya. Tetapi yang saya tahu orang Kristen itu memahami bahwa bukan 3 Tuhan tetapi 1 Tuhan. Nah, teman-teman sekalian, sebenarnya kalau di dalam kekristenan ya, pemaparan perihal Tritunggal itu ya kalau menggunakan contoh ataupun perumpamaan itu banyak ya, bervariasi. Tetapi pada dasarnya Alkitab itu secara jelas menyatakan ya Tritunggal itu adalah ajaran yang dipaparkan dari Alkitab, dari kitab Kejadian pasal 1 saja teman-teman. Itu sudah ada Kejadian pasal 1 ayatnya yang pertama, itu kan pada mulanya Allah menciptakan ya langit dan bumi. Kata Allah di situ merupakan terjemahan dari kata Ibrani yaitu Elohim. Lalu kemudian yang keduanya ya adalah ada roh Allah melayang-layang. Itu ayat kedua. Ayat yang ketiga, lalu berfirmanlah Allah. Nah, eksistensi ataupun keberadaan dari Trinitas di situ saja sudah sangat jelas. Ya, ada Allah yaitu Bapa, ada Roh di ayat yang kedua yaitu Roh Kudus, ada Firman di ayat yang ketiga yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, memang nantinya yang akan menjadi kendala dari mereka-mereka yang non-Kristen ya memahami bahwa oh berarti 3 dong. Padahal teman-teman sekalian, kalau kita mempelajari dalam kitab-kitab Injil ya, ataupun misalnya dalam kitab-kitab yang lain dalam perjanjian baru, secara jelas bahwa Allah yang kita panggil sebagai Bapa itu juga dalam ajaran Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami adalah ya daripadanya lah keluar firman yang disebut sebagai Yesus Kristus. Nah, itu bisa kita perhatikan di dalam Yohanes pasal 1 ayatnya pertama ya, dan juga pada ayatnya yang ke-14 ya. Jadi Yesus berasal daripada Allah. Dia adalah firman Allah, dia adalah logosnya Allah yang kemudian mengambil rupa seorang manusia. Itu nanti teman-teman bisa baca dalam kitab Filipi ya. Saya lupa pasal berapa teman-teman, tapi ia di dalam Filipi pasal berapa teman-teman ya. Nanti saya coba sertakan ya pada kolom komentar ya. Itu Filipi pasal, teman-teman mungkin saya pernah bahas itu ya di konten-konten sebelumnya. Nanti saya bisa paparkan di konten selanjutnya teman-teman ya, karena saya tidak sertakan di layar tadi, tidak siapkan di layar ya, ini spontan saja. Lalu kemudian kalau kita memperhatikan juga mengenai ucapan dari Tuhan Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Bahkan Tuhan Yesus juga pernah berkata dalam kitab Injil, jikalau kamu melihat aku, maka kamu pun melihat Bapa, karena Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa.
Nah, kalau kita memperhatikan lagi di dalam kitab-kitab Injil, ya seperti dalam kitab Yohanes ketika Tuhan Yesus berbicara mengenai roh kebenaran ataupun roh penghibur, di situ juga Tuhan Yesus mengajarkan perihal kedatangan Allah Roh Kudus. Tapi tidak pernah ada pernyataan Alkitab bahwa ketiganya ya adalah tiga pribadi dan kemudian tiga Allah. Tuhan Yesus selalu menjelaskan pribadinya, juga pribadi Allah Bapa, juga pribadi Allah Roh Kudus, dan semuanya dalam konsep ketuhanan yang esa. Nah, teman-teman sekalian, di video kita sebelum ini ya, di video keberapa teman-teman bisa melihat di situ ada satu penjelasan yang saya pikir itu sederhana ya, dari Elia Myron. Teman-teman, saya tidak perlu mengulang penjelasannya di sini, teman-teman bisa melihat ya di video kita sebelumnya, karena sebenarnya juga pemaparan perihal Trinitas ini saya beberapa kali jelaskan ya pada konten-konten sebelumnya. Jadi teman-teman bisa melihatnya langsung di situ, karena di situ saya siapkan beberapa ayat ya, jadi supaya kemudian kita lebih memahaminya. Jadi teman-teman nanti bisa melihatnya pada konten sebelumnya, ataupun juga ada pemaparan Elia Myron di video kita sebelum ini, teman-teman bisa memperhatikannya di situ. Tetapi satu hal yang kemudian paling menarik dari apa yang sudah disampaikan oleh Bang Ade Armando dan juga Kumaila, poin pentingnya adalah Kumaila menyampaikan tidak memahami secara mendasar ya, secara menyeluruh perihal Trinitas, tetapi yang ia tahu orang Kristen berbicara Trinitas berarti tidak bicara mengenai tiga Tuhan, tapi bicara mengenai Allah yang esa, yaitu Allah yang satu. Dan itulah yang kita yakini ya, Allah yang satu yaitu Allah yang kita sebut sebagai Bapa, dan Bapa ini punya firman yang kemudian menjadi manusia disebut sebagai Yesus Kristus. Dan kemudian Bapa ini juga punya roh yang disebut sebagai Roh Kudus. Nah, teman-teman, tetap berada pada satu hakikat, yaitu dari Allah yang punya roh, yang punya firman. Dan itulah yang diajarkan oleh Alkitab, dan dari sinilah terbangun konsep teologis yang kita sebut dengan satu istilah Trinitas ataupun Tritunggal yang Maha Kudus, Tritunggal yang Esa.